Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazlan Lutfi dengan nomor absen 23 dengan NIM 10 20 22 40 02 46 dari kelas SI 4810 jurusan S1 Sistem Informasi dan dari Fakultas Rekayasa Industri. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan tugas besar asesmen ujian tengah semester saya, yaitu membawa materi tentang jika sholatnya baik maka perlakuannya baik. Dan untuk mengawali itu semua, mari kita bahas terlebih dahulu tentang kenapa sih sholat penting? Sholat itu apa sih? Baik, saya akan menjelaskan mengapa sholat itu penting. Pertama-tama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan suatu kewajiban utama bagi seorang muslim untuk melaksanakannya. Sholat juga merupakan interaksi komunikasi langsung seorang muslim dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya sholat ini juga merupakan tiang, fondasi ataupun fundamental dan juga dasar-dasar daripada agama Islam. Perumpamaannya adalah jika suatu bangunan tidak diberi fondasi yang baik, maka bangunan tersebut rawan hancur. Sama juga seperti agama Islam, jika sholatnya tidak benar, maka dari semua amalannya pun akan merugi. Baik, adapun topik bahasan yang akan saya bawa pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah makna dari sholat yang baik. Yang kedua adalah manfaat dari sholat yang sudah kita jaga, yaitu manfaat dari sholat yang baik. Yang ketiga dan keempat merupakan hadis dan juga ayat suci Al-Quran tentang sholat yang baik. Dan yang terakhir juga ada kesimpulan dan penutupan. Baik, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu makna sholat yang baik. Setelah tahu tentang pengertian dasar dari sholat, jadi sholat yang baik itu seperti apa sih? Mungkin banyak dari kita yang mengira sholat itu hanya gerakan. Memang sih secara bahasa sholat itu seperti hanya perkataan, diawali dengan niat, lalu takbir, lalu diakhiri dengan salam. Tetapi nyatanya sholat itu lebih kompleks daripada itu. Terdapat esensi dari sholat tersebut, yaitu adalah sholat yang baik. Jadi sholat yang baik itu meliputi yang pertama itu kekhusyukan atau konsentrasi dan kefokusan kita pada saat melaksanakan sholat. Kita harus konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah tepat waktu. Kita diwajibkan sholat 5 waktu, yang waktu sudah ditentukan, dan bagi seorang mukmin itu diwajibkan untuk sholat di masjid dan sudah ada ketentuan-ketentuan waktu. Jadinya untuk memperbaiki sholat kita, langkah baiknya kita sholat pada waktu yang sudah ditentukan dan dengan tepat waktu. Baik, selanjutnya itu sholat sesuai dengan ketentuan. Apa sih maksudnya dengan ketentuan? Kita sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga banyak dari surah Al-Quran tentang syarat dan juga rukun daripada sholat. Jadi dikarenakan kita sudah diberi dasar untuk melakukan sholat itu bagaimana, syarat syahnya gimana, rukunnya gimana, sholatnya gimana. Jadi jika kita bisa mengimplementasikan keseluruhan dari 3 aspek berikut, maka insya Allah sholat kita sudah baik.
Dan selanjutnya juga yang cukup penting itu adalah menjaga kebersihan. Kita diwajibkan bertaharoh sebelum melaksanakan sholat. Taharoh seperti wudhu, membersihkan diri dari hadas kecil dan juga hadas besar, supaya sholat kita kiranya diterima oleh Allah SWT. Baik, saya akan memberitahu sedikit manfaat dari sholat yang baik. Yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan. Mengapa sih sholat bisa meningkatkan kedisiplinan dalam jiwa seseorang? Dikarenakan sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi karena sudah ditentukan waktu-waktunya, ini melatih kita untuk mengatur manajemen waktu, mengelola waktu dengan baik. Yang kedua itu sholat manfaatnya itu adalah menjaga diri kita tetap bersih. Apakah itu batiniyah, apakah itu secara fisik, bersih dari hadas kecil dan bersih daripada najis. Selanjutnya itu sholat yang baik itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana memang sholat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jika syarat-syarat daripada sholat yang baik itu kita laksanakan semua, maka esensi dari perbuatan mungkar dan juga perbuatan keji serta maksiat akan terjauhi dengan sendirinya. Jika perbuatan keji dan mungkar itu sudah tidak kita lakukan, maka alhamdulillah mungkin saja sholat kita sudah baik, tapi tetaplah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas sholat. Ada juga daripada buah-buah dari sholat yang baik itu adalah melahirkan akhlak mulia. Sholat membentuk kita untuk berbicara dengan sopan, berkata jujur, dan bersikap santun. Dan juga sholat mengembangkan empati kita tentang kepedulian seseorang jika sholat kepada kebutuhan orang lain. Selanjutnya itu sholat menguatkan silaturahmi, apalagi kita sholat berjamaah di masjid, bahkan kita sholat dengan imam atau makmum samping-sampingin yang mungkin kita tidak kenal dia tinggal di mana, namanya siapa. Jadi sholat dapat mengaitkan tali silaturahmi. Baik, saya akan membacakan surah yang berkaitan dengan sholat yang baik. Itu surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walladzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terjemahannya, bacalah Nabi Muhammad kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan membacakan hadis riwayat Muslim tentang sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat ialah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, maka amalannya yang lain akan ikut baik. Tapi jika sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya akan
ikut buruk, dan sesungguhnya kamu telah merugi. Baik, dari bahasan-bahasan yang sudah saya katakan tentang sholat, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya sholat itu bukan hanya saja berkata dan juga takbir sebatas gerakan, tapi sholat itu juga harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga sholat kita akan insya Allah menjadi baik, dan sholat yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik juga. Dengan menjaga sholat, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita juga membentuk kepribadian yang disiplin dan mulia dan positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebagai penutup presentasi kali ini, saya berdoa semoga kita semua menjaga sholat kita. Semoga kita senantiasa meningkatkan kualitas dari sholat kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholat kita diterima. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika saya banyak salah, terutama saya maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت تخبر بالنوى